Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, saya dari kelas AK101. Saya akan mempresentasikan materi 14-15 semester ganjil yang berjudul Fraud Internal Control and Cash. Fraud adalah tindakan yang tidak jujur yang dilakukan karyawan yang menguntungkan dirinya sendiri yang menjadi beban bagi para pemberi kerja. Faktor penyebab tindakan fraud adalah opportunity, yakni kesempatan untuk melakukan kecurangan, 2 financial pressure atau adanya tekanan keuangan di mana kondisi ini terjadi saat ekonomi dan sedang menurun. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu meremehkan atau menganggap hal biasa yang sesudah menjadi kebiasaan seperti korupsi yang sudah ketahuan tapi tetap melakukan korupsi lagi. Metode-metode untuk melindungi dari fraud seperti internal control, meningkatkan keakuratan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi kerja perusahaan, memastikan bahwa peraturan undang-undang sudah dipatuhi. Internal control memiliki komponen yang utama seperti lingkungan pengendalian risiko, kontrol aktivitas, information atau komunikasi, yang terakhir monitoring atau memantau. Control activity adalah bentuk pertanggungjawaban seperti 1. Orang bertanggung jawab atau cash control membatasi akses suatu hal yang penting-penting, contohnya kasir dan pemegang berangkas. 2. Mempertanggungjawabkan di setiap pekerjaan yang berbeda seperti admin, kasir, yang lainnya saling berkaitan tetapi tidak boleh satu orang saja memegang kendali. 3. Perusahaan harus melakukan data yang terurut dan terperinci, tercatat. 4. Physical control atau pengendalian kontrol, contoh ada CCTV, berangkas, absen, sidik jari, tunai, komputer, dan cash control. 5. Kerahasiaan pembukuan dilihat dari pencatatan akuntansi. 6. Keutamaan melindungi dari tindakan kejahatan, contohnya seperti adanya security dan teller. 7. Penugasan secara berkala di inputan karyawan, tidak boleh bertahan lama karena dia sudah tahu celah untuk kecurangan. Yang ke-8, tidak boleh berlebihan dalam membeli atau mengkonsumsi di luar dari kebiasaan, contohnya pembelian berangkas yang nominalnya besar atau secara berlebihan. Selanjutnya, use of the bank adalah pencatatan akuntansi yang bekerja sama dengan perbankan, maka diperlukannya rekonsiliasi bank atau pencocokan saldo bank dengan saldo fisik uang. Komponen yang diperlukan untuk merekonsiliasi bank adalah seperti bank statement, bank memorandum, atau kredit memorandum. Rekonsiliasi the bank artinya pencocokan saldo pembukuan diliputi oleh deposit transit, outstanding check, bank memoranda, atau error kesalahan. Metode-metode untuk melindungi dari fraud seperti internal control, meningkatkan keakuratan di pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, memastikan bahwa peraturan undang-undang sudah dipatuhi. Internal control memiliki komponen yang utama seperti lingkungan pengendalian risiko, kontrol aktivitas information atau communication, dan monitoring. Selanjutnya, tata cara rekonsiliasi. 1. Kita harus mengecek saldo akhir bank dan merekonsilnya dengan cek saldo cash. Yang kedua, cek pengeluaran dari kas ataupun bank dan merekonsiliasinya dengan cek pengeluaran dari kas. Yang ketiga, cek lagi kemungkinan ada kesalahan input nominal frekuensi dengan cek yang seharusnya diinput. Seperti contoh soal di bawah ini. Adanya Koperasi Nusantara mendapatkan transaksi kas kecil pada tanggal 1 Maret, yakni 5 juta untuk pembayaran piutang, ada yang 5% dari pembayaran piutang 250, biaya pembelian kertas HP 10 remi sebanyak 1.050.000, ada biaya pembayaran listrik Februari 2023 dengan 2.050.000. Karena saldo awalnya 600.000 dan total pengeluarannya senilai dengan 8.350.000, maka kas kecilnya kurang 7.750.000. Kemudian ada penarikan di bank atau pengambilan di bank.
senilai 8.350.000, tapi ditemukan selisih 2.250.000. Maka apa yang harus dilakukan? Kita cek satu persatu merekonsel. Selanjutnya, sini sudah ada inputan yang terjadi di buku besar. Adanya pembayaran piutang Ahmad 5 juta keluar dari kas kecil, dan biaya adanya 5% dari pembayaran piutang sama dengan 2.500.000. Kemudian ada biaya pembelian kertas APS Purim 1.050.000, biaya pembayaran iuran listrik 2.050.000, dan adanya pengambilan dana bank 7.750.000. Di sini jika kita lihat saldo akhirnya, selisihnya minus 2.250.000. Dari mana selisih itu? Maka kita cek satu persatu lagi apakah inputannya sudah benar. Kita cek di sini biaya ada 5% dari 5 juta adalah 250.000, sedangkan inputan yang diinput senilai 2.500.000. Selisih sudah ditemukan, maka lebih 2.250.000. Karena sudah diinput, maka kita harus merevisi atau jurnal koreksi seperti di bawah ini. Revisi kelebihan input biaya administrasi 2.250.000. Maka diinput dengan jurnal kas pada biaya ADM. Kasnya debit, biaya ADM-nya kredit. Karena yang di awal biaya ADM pada kas. Setelah ini di debit, maka saldonya menjadi 0. Catatan yang perlu diketahui, jika adanya penerimaan yang dicatat terlalu besar, maka dikurangi. Jika ada penerimaan yang dicatat terlalu kecil, maka ditambah. Dan jika ada pengeluaran dicatat terlalu besar, maka ditambah. Dan jika ada pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka dikurangi. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya